Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta satu anak untuk memulai berdoa. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai sistem pernafasan manusia. Manusia dan makhluk hidup ini akan bernafas untuk mempertahankan hidup. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan bernafas? Bernafas itu proses memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ya, jadi pernafasan adalah masuknya oksigen ke dalam paru-paru untuk disalurkan ke seluruh tubuh melalui darah. Pada sistem pernafasan ini ada organ-organ yang merupakan saluran dari sistem pernafasan. Yang pertama itu saya jelaskan ada yang namanya hidung. Yang kedua ada yang namanya faring. Yang ketiga ada yang namanya laring. Yang keempat ada yang namanya trakea. Yang kelima ada yang namanya bronkus. Yang keenam ada yang namanya paru-paru. Dan yang ketujuh adalah diafragma. Jadi itulah organ-organ sistem pernafasan manusia. Kita ulas satu persatu dahulu. Yang pertama ada hidung. Hidung ini merupakan saraf pembau atau pencium, di mana hidung ini terdiri dari dua lubang, yaitu lubang kanan dan lubang kiri yang dibatasi oleh sekat, di mana hidung ini terdapat bulu-bulu halus, rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring kotoran udara, di mana faring itu juga merupakan lanjutan udara menuju laring. Faring ini berada di belakang rongga hidung, di mana mekanisme dari kerja faring itu sendiri ialah menelan dan bernafas dengan kondisi yang baik, di mana terdapat epiglotis yang menutup secara otomatis jika kalian makan dan minum, sehingga kalian itu saat makan dan minum itu tidak akan mengalami tersedak. Ketiga yaitu laring, di mana laring ini terdapat lempengan tulang rawan yang terdapat selaput udara yang memiliki selaput otot-otot, di mana laring itu nantinya akan menjadi tempat menghasil suara. Yang keempat ada yang namanya trakea, di mana trakea ini memiliki bentuk yang berupa pipa dan di dalamnya itu terdapat cincin-cincin tulang rawan. Letaknya berada di belakang kerongkongan, di mana trakea ini bercabang menjadi dua batang bronkus. Yang kelima yaitu ada bronkus, di mana bronkus ini menghubungkan antara trakea dengan paru-paru. Bronkus ini terdapat cabang-cabang yang berupa bronkiolus dengan ciri-ciri tepi, dan tepinya itu tipis dan tidak memiliki tulang rawan. Yang keenam yaitu paru-paru, di mana paru-paru ini terdapat selaput tipis yang dinamakan dengan pleuma. Pleuma ini sangat
pada paru-paru ini terdapat dua, yaitu pada paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Pada paru-paru kanan terdapat 3 lobus, sedangkan pada paru-paru kiri terdiri dari 2 lobus. Mekanisme pada sistem pernafasan itu ada 2, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi yaitu masuknya oksigen dari luar tubuh menuju ke paru-paru. Sedangkan mekanisme pernafasan secara ekspirasi yaitu mengeluarkan oksigen ke luar tubuh. Pernafasan di dalam manusia itu sendiri ada pernafasan dada dan pernafasan perut. Jadi pernafasan dada itu sendiri ialah pernafasan yang membesar dan mengecilkan volume rongga dada. Sedangkan pada pernafasan perut ialah pernafasan yang membesarkan dan mengecilkan volume rongga perut. Kalian bisa lihat mekanisme inspirasi, baik inspirasi ataupun ekspresi pada pernafasan perut dan pernafasan dada di buku paket kalian. Jadi saya jelaskan mengenai pernafasan perut, di mana pada saat inspirasi udara itu masuk, yang terjadi adalah otot diafragma berkontraksi dan mendatar, volume rongga dada itu membesar. Pada mekanisme ekspirasi di mana udara keluar, yang terjadi adalah otot diafragma relaksasi, otot perut kontraksi, diafragma melengkung ke rongga dada, volume rongga dada mengecil. Pada saat pernafasan dada, itu mekanismenya yaitu secara inspirasi, yaitu udara masuk, kemudian yang terjadi ialah otot tulang rusuk kontraksi sehingga rongga dada mengembang. Yang terjadi ialah diafragma kontraksi. Dari penjelasan yang Ibu yang telah jabarkan tadi, apakah ada pertanyaan? Saya bertanya, apa yang terjadi jika manusia tidak bernafas? Baik, Ibu akan jawab. Pada saat manusia tidak bernafas, itu nantinya akan terjadi kerusakan pada otak, sehingga manusia itu nantinya akan mengalami kematian atau meninggal. Sebelum Ibu tutup, ada yang bisa memberikan kesimpulan? Saya. Jadi pernapasan adalah proses keluar masuknya oksigen ke paru-paru yang selanjutnya diteruskan ke seluruh tubuh melalui darah. Organ yang ada di dalam saluran pernapasan manusia yaitu hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, dan diafragma. Pada saat kita bernapas berlangsung dua mekanisme. Yang pertama menghirup udara, inhalasi atau inspirasi. Yang kedua menghembuskan udara, ekshalasi atau ekspirasi. Pernapasan ada dua macam, yaitu pernapasan dada dan juga pernapasan perut. Jadi itu ya mengenai sistem pernafasan pada manusia. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan tugas rumah di situ di buku
LKS kalian halaman 19, kalian kerjakan. Besok pada pertemuan selanjutnya silakan dikumpulkan. Namun sebelum itu alangkah baiknya kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran dengan doa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Tugas rumahnya jangan lupa dikerjakan. Besok pada pertemuan selanjutnya dikumpulkan ya. Sebelum itu Ibu ucapkan terima kasih telah menyimak dan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.